Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muslimah Kurniawati. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Filsafat Umum. Pada video kali ini, kita akan menjawab soal-soal yang sebelumnya telah disediakan. Selamat menonton. Masuk pada soal yang pertama. Apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada fokus utama. Abad klasik berfokus pada kosmologi, metafisika, dan etika. Pemikiran banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, dengan perhatian terhadap harmoni alam semesta dan moralitas. Selanjutnya, abad pertengahan. Abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh agama, terutama Kristen, Islam, dan Yahudi. Filsafat sering berfungsi untuk memperkuat doktrin teologis, seperti dalam karya Thomas Aquinas. Dan yang terakhir itu modern, beralih ke rasionalitas, sains, dan pengalaman manusia. Fokus pada epistemologi atau teori pengetahuan dan kebebasan individu. Filsuf seperti Descartes, Locke, dan Kant menekankan penggunaan akal dan metode ilmiah. Selanjutnya, perbedaan pada metode pendekatan. Abad klasik dan pertengahan cenderung menggunakan pendekatan deduktif, mengandalkan tradisi dan otoritas, misalnya kitab suci atau ajaran guru. Sedangkan filsafat modern mengutamakan pendekatan empiris dan rasional, menguji ide-ide melalui pengamatan dan eksperimen. Soal yang kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa filsafat barat modern diawali oleh pemikiran René Descartes yang mengkritik metafisika? Karena ia ingin mendasarkan filsafat pada dasar yang kokoh dan pasti. Pada masa itu, metafisika dianggap terlalu spekulatif dan tidak cukup dapat diandalkan sebagai landasan pengetahuan. Kritik Descartes terhadap metafisika bertujuan untuk memperbarui filsafat dengan menjadikannya lebih rasional dan pasti sebagai landasan untuk pengetahuan modern. Soal selanjutnya, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positivisme mengandalkan fakta empiris dan pengalaman indrawi. Pada metode ini, pengetahuan diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan verifikasi ilmiah. Sedangkan metode dialektis menekankan proses berpikir kritis melalui kontradiksi dan perubahan. Pada metode ini, pengetahuan berkembang melalui dialog antara tesis atau pernyataan awal dan antitesis atau penyanggahan yang kemudian menghasilkan sintesis atau pemahaman baru. Soal selanjutnya, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan masing-masing dari 3 teori tersebut. Yang pertama itu korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan atau fakta objektif di dunia nyata. Yang kedua ada koherensi. Sebuah pernyataan dianggap benar jika konsisten dan selaras dengan sistem pengetahuan atau keyakinan yang sudah ada. Dan yang terakhir, pragmatisme. Sebuah pernyataan dianggap benar jika memiliki manfaat praktis dan memberikan hasil yang memuaskan. Soal selanjutnya, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan.
percaya bahwa dunia luar eksis secara independen dari pengamat. Hakikat pengetahuan terletak pada kemampuan manusia untuk memahami realitas eksternal melalui indera dan rasio. Kemudian idealisme. Menurut idealisme, pengetahuan adalah hasil konstruksi pikiran manusia. Idealisme percaya bahwa realitas bergantung pada kesadaran atau pikiran individu. Hakikat pengetahuan adalah pemahaman pikiran terhadap ide atau konsep yang muncul dalam kesadaran. Lanjut, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Yang pertama, materialisme. Materialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada, termasuk pikiran dan kesadaran manusia, berasal dari materi atau substansi fisik. Yang kedua, idealisme. Idealisme menyatakan bahwa realitas yang kita ketahui bersifat mental atau ide, dan bahwa dunia material bergantung pada pikiran atau kesadaran. Yang ketiga, dualisme. Dualisme menyatakan bahwa ada dua substansi dasar yang berbeda, yaitu materi dan jiwa. Yang keduanya saling berinteraksi. Dan yang terakhir adalah pluralisme. Pluralisme berpendapat bahwa realitas terdiri dari banyak substansi atau unsur yang saling berbeda, yang tidak dapat dijelaskan dengan satu prinsip atau substansi tunggal. Selanjutnya, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Menurut materialisme, realitas yang sejati adalah materi atau substansi fisik dan segala sesuatu yang ada, termasuk pikiran dan kesadaran, dapat dijelaskan dengan fenomena materi. Dan menurut idealisme, realitas yang sejati bersifat mental atau ide, dan dunia material bergantung pada pikiran atau kesadaran. Selanjutnya, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Pengetahuan yang dapat dipercaya berasal dari pengalaman indrawi, karena pengalaman tersebut dapat diuji dan diverifikasi oleh semua orang. Akal, meskipun penting, hanya berfungsi untuk organisasi atau menganalisis data yang diperoleh melalui indera, dan tidak dapat menghasilkan pengetahuan tanpa adanya pengalaman nyata. Kemudian, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Indera memiliki kelemahan dalam hal keterbatasan fisik, distorsi persepsi, dan subjektivitas yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memperoleh pengetahuan. Sedangkan akal memiliki kelemahan dalam hal ketergantungan pada data indrawi, bias, dan kesalahan dalam penarikan kesimpulan yang bisa menghasilkan pengetahuan yang kurang akurat atau bias. Dan soal terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai dianggap subjektif jika penilaian atau pengertian tentang sesuatu bergantung pada persepsi pribadi, perasaan, atau keyakinan individu. Sedangkan nilai dianggap objektif jika penilaian atau pengertian tentang sesuatu tidak bergantung pada persepsi pribadi atau keinginan individu, tetapi berdasarkan fakta, realitas eksternal, atau standar yang diakui bersama. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton.